Untuk tampilan berikutnya, yaitu tampilan Qiraatul Kutub yang akan ditampilkan oleh salah satu santri kelas 3 Madrasah Sanawiyah. Dan sebagai tahadus binikmah, kami infokan bahwa yang akan tampil ini adalah salah satu juara 2 Musabaqah Qiraatul Kutub yang diadakan oleh PCNU Tangsel tingkat Jabodetabek, dan juga telah menghafal Alfiyah Ibnu Malik 1002 bait dalam waktu 1,5 tahun ketika masih duduk di kelas 2 Madrasah Sanawiyah. Dilanjutkan juga telah menghafalkan Nadham Zubat 400 bait. Mari kita saksikan langsung, yaitu tampilan Qiraatul Kutub yang akan dibawakan oleh Ananda Aji Fauzan dan akan dipandu oleh Ustadz Sandi Maryadi. Kepada beliau dipersilahkan naik ke atas panggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifur rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. At-tawassul bi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi irsyadi sayyidati Aisyah ay hadza. Adapun ini itu at-tawassul bi qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi irsyadi sayyidati Aisyah dengan petunjuk Sayyidah Aisyah. Qala telah berkata siapa al-imamu imam al-hafiz yang hafiz rupanya At-Tarami, Imam At-Tarami fi kitabihi di dalam kitabnya, rupanya As-Sunani, kitab As-Sunan. Babu ma karamallahu ta'ala nabiyahu sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi, di dalam bab yang mana Allah memuliakan nabinya setelah beliau wafat. Haddasa menceritakan kepada kami siapa Abu Jauzai, Syekh Abu Jauza, rupanya Aus ibn Abdullah, Syekh Aus ibn Abdullah. Qala telah berkata siapa Abu Jauza, qahatul kekeringan siapa Ahlul Madinah di Ahlul Madinah, qahtan dengan benar-benar kekeringan syadidan yang sangat. Fasyaku kemudian mengadu siapa mereka Ahlul Madinah, mengadu ila Aisyah kepada Sayyidah Aisyah. Faqalat kemudian menjawab siapa Sayyidah Aisyah, unzuru pandanglah kalian semua Ahlul Madinah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kuburannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faj'alu kemudian jadikanlah siapa kalian semua Ahlul Madinah minhu dari kubrahu, menjadikan puan dengan jendela ila samai untuk sampai ke langit, hatta layakuna sehingga tidak ada itu bainahu di antara kubrahu wa bainas samai dan di antara langit apa satupun penghalang. Fala berkata siapa Aus ibn Abdillah, fafa'alu kemudian mengerjakan siapa mereka semua Ahlul Madinah. Famutirna kemudian diturunkan hujan pada kami Ahlul Madinah, mataran dengan hujan, hatta nabata sehingga tumbuh apa al-ashkur rumput-rumput, wasaminat dan gemuk apa al-ibul unta, hatta tafattaqat sehingga menjadi gemuk apa ibul minasyahmin nyatanya dari lemak. Bahagia maka adapun ini tawassul Ahlul Madinah kepada kuburannya Nabi Muhammad SAW, itulah min haitsu qaulihi, tidak dari sekiranya ada apa kubruhu itu kuburan berupa kuburan, bal min haitsu qaulihi akan tetapi dari sekiranya ada apa kubrahu itu dhamma mengandung apa kubrahu jasad asrafil makhlukina pada jasadnya
paling mulianya beberapa makhluk, wa habibi rabbil alamina, dan kekasihnya Tuhan semesta alam. Fatasyarrafa, kemudian jadi mulia apa qabrahu bihadzihil mujawarati, dengan sebab sandingan ini al-azimah yang agung. Wastahaqqa, dan berhak apa qabrahu bidzalika, dengan mujawarah al-mankibata, pada keutamaan al-karimata yang mulia. Oke, coba dijelaskan apa yang tadi telah dibaca. Jadi sebelum saya menjelaskan apa yang telah saya baca tadi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tawasul. Tawasul merupakan salah satu bentuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diyakini cepat terkabulnya. Tawasul secara bahasa adalah Tawasul secara bahasa adalah perantaraan. Tawasul menurut Syekh Fandi Azali Al-Zahwi adalah annahu asbatun wa wasailun linailil maksud wa annahu ta'ala wa al-fa'il, menjadikan mereka sebagai sebab dan perantara untuk mencapai apa yang mereka inginkan, dan pada hakikatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadi pengabulnya doa. Jadi yang saya baca tadi menjelaskan tawasul dengan kuburannya Nabi Muhammad SAW dengan bimbingannya Sayyidah Aisyah. Al-Imam Al-Hafiz Ad-Darawi berkata di dalam kitabnya, yaitu kitab As-Sunan, di dalam bab yang mana Allah memuliakan pada nabinya setelah dia wafat. Syekh Abu Dauza, yaitu Aus bin Abdullah, memberitakan kepada kami, suatu hari penduduk Ahlul Madinah, penduduk kota Madinah kekeringan dengan kekeringan yang sangat. Kemudian dengan sebab kekeringan ini, penduduk kota Madinah mengadu kepada Sayyidah Aisyah untuk meminta petunjuk. Kemudian Sayyidah Aisyah memberikan petunjuk supaya penduduk kota Madinah itu memandang pada kuburannya Nabi Muhammad SAW dan menjadikan kuburannya Nabi Muhammad SAW sebagai jendela untuk sampainya doa ke langit, sehingga di antara langit-langit dan di antara kuburan Nabi tidak ada suatu penghalang untuk menghalangi sampainya doa. Kemudian setelah Sayyidah Aisyah memberikan petunjuk kepada penduduk kota Madinah supaya mereka semua memandang pada kuburannya Nabi dan menjadikan kuburan Nabi itu sebagai jendela, penduduk kota Madinah ini melakukannya. Setelah penduduk kota Madinah melakukannya, langsung diturunkan hujan, sehingga rumput-rumput menjadi tumbuh dan unta-unta menjadi gemuk. Tawasulnya penduduk kota Madinah kepada kuburan Nabi Muhammad SAW ini bukan hanya sekedar yang mana ini adalah sebuah kuburan, akan tetapi dari sisi yang mana kuburan ini mengandung jasadnya makhluk yang paling mulia dan kekasihnya Tuhan semesta alam. Dengan sebab sambingan yang mulia ini, kuburan Nabi berhak untuk dimuliakan dan berhak untuk mendapatkan keutamaan yang mulia. Ananda Bosan, coba dilihat lafaz kohato. Sudah. Kohato kalimat apa? Kalimat fi'il. Sifatnya apa? Fi'il mati. Binanya apa? Sahih. Apa definisi bina sahih? Lafaz yang fi'il, ain fi'il dan lam fi'ilnya tidak berupa huruf ilat. Coba bunyikan dalil tentang bina sahih. Fasalima fi'il ladhi fasalima Kohato mengikuti wazan apa? Fa'ala yaf'alu. Tasrif. Fa'ala yaf'alu fa'alan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa laka maf'ulun if'al la taf'al maf'al maf'al mif'alun. Lafaz kohato mutobakatnya apa? Fatah yaftahu. Tasrif. Fatah yaftahu fathan wa maftahan fahuwa fatihun wa ka maftuhun iftah la taf'al maf'al maf'al mif'al. Sekarang tasrif lafaz kohato.
فحتى يقحط قحطا ونقحة فهو قاحط وذاك نقحة إقحاط لا تقحط نقحة نقحة مقحة. Lafaz qahata ditasdid lugawi. Qahata qahata qahatu qahata qahata qahatna qahatta qahatuma qahattum qahati qahatuma qahatunna qahatu qahatna. Coba lafaz qahata dipindah ke wakai tasniyah muannattsah ghaibah. Qahatata Lafaz qahata dipindah ke wakai jamak muannattsah mukhatabah. qahatunna. Tadi katanya qahata ini adalah kalimat fi'il. Setiap fi'il pasti membutuhkan Fa'il. apa definisi fa'il? Al-ismu al-marfu'u al-maskuru qablahu fi'luhu. Coba diterjemahkan. Isim yang dibaca rafa yang telah disebutkan fi'ilnya sebelumnya. Fa'il terbagi menjadi berapa? Menjadi terbagi dua. Apa saja? Fa'il dhamir dan fa'il zahir. Lafaz qahata di mana fa'ilnya? Ahlul Madinah Ahlu i'rabnya apa? rafa Kenapa dibaca rafa? sebab menjadi fa'il Tanda rafanya menggunakan apa? menggunakan rumah Kenapa menggunakan dhamma? karena isim mufrad. Apa pengertian isim mufrad? Isim yang bermakna satu yang pantasnya dari bukan jamak. Qahtan syadidan. Qahtan kalimat apa? Kalimat isim Arifat nakirah. nakirah Nakirahnya khalisah atau ghairu khalisah? tidak khalisah Kenapa ghairu khalisah? karena telah disifati Qahtan mufrad artinya atau jamak? mufradat Muzakkar atau muannas? mudzakkar Mu'rab atau mabni? murab Kalau mu'rab dia i'rabnya apa? nasab Kenapa dibaca nasab? karena menjadi maf'ul mutlaq. Apa definisi maf'ul mutlaq? Al-ismu al-mansubu alladhi yadi'u fi tasrifil fi'li. Coba diulang. Al-ismu al-mansubu alladhi yadi'u samian fi tasrifil fi'li. Salisan Salisan fi tasrifil fi'li. Coba diterjemahkan. Isim yang dibaca nasab yang menjadi urutan ketiga dari tasrifal fi'il. Oke, maf'ul mutlaq terbagi menjadi berapa? Menjadi dua. Sebutkan. Maf'ul mutlaq lafziyah dan maf'ul mutlaq ma'nawiyah. Oke, qahtan termasuk maf'ul mutlaq apa? Lafziyah. Oke. Fasyaku ila Aisyata. Lafaz ila Aisyata susunan apa? Jar majrur Mana huruf jarnya? ila Mana majrurnya? Aisyata Majrur wajib dibaca. jar Aisyata tanda jarnya menggunakan apa? fathah Kenapa menggunakan fathah? karena isim ghair munsharif. Apa pengertian isim ghair munsharif? Isim yang tidak bisa menerima tanwin yang memiliki dua ilat atau satu ilat yang pertama kembali kepada lafaz dan ilat yang kedua kembali kepada makna. Isim ghair munsharif ketika jar tanda jarnya menggunakan fathah. Coba dalilnya mana? Wajrobil fathah dimalayan sahih malam menolak awyabu bandar. Isim ghair munsharif yang memiliki dua ilat atau satu ilat. Kira-kira Aisyata ilatnya apa? Alam tulis taknis. Faqalat unduru qabran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sholat, lafaz sholat kalimat apa? Kalimat fi'il Sifatnya apa? fi'il madi Dinanya apa? nafis wawi Apa definisi dina naqis wawi? lafaz yang fi'ilnya berupa huruf ilat wawu. Oke, coba bunyikan dalil tentang bina naqis wawi. Wasalisul mu'aiman uril fasami bina izin manukil. Lafaz sholat masuk fi'il sulati mujarrad atau fi'il sulati mazid? Masih Dan mengikuti wazan apa? fa'ala yufa'ilu Tasrif. fa'ala yufa'ilu taf'ilan taf'ilatan taf'alan taf'alan mufa'alan fahuwa mufa'ilun walaka mufa'alun fa'ilatu fa'il mufa'alun mufa'alun. Sholat mutabaqahnya apa? Zakka yuzakki Tasrif. Zakka yuzakki tazkiyan tazkiyatan tazkaan tazkaan muzakkan fahuwa muzakkin walaka muzakkan zakiratu zakki muzakkan muzakkan. Lafaz sholat asalnya apa? Salawat Gimana caranya lafaz sholat bisa berubah menjadi lafaz sholat? waw berharokat dan jatuh setelah fathah mutasilah maka waw tersebut wajib diganti menjadi alif. Gimana faedahnya?
Ketika ada huruf ilat yang menyandang harokat dan jatuh setelah kata mutasilah, maka huruf ilat tersebut wajib diganti menjadi alif. Coba bunyikan dalilnya. Minin wawin awyain bitarikin mutil alif banin tebak dapat win mutasil. Terakhir, al-manqibata al-kalimata. Al-manqibata kalimat apa? Kalimat isim. Tandanya Alif lam. ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Ma'rifatnya karena apa? Mu'arrafun bi'al. Ma'rifatnya khalisah atau ghairu khalisah? Ghairu khalisah. Kenapa ghairu khalisah? Dia ma'rifatnya berupa mu'arraf bi'al. Mufradatnya atau jamak? Mufrad. Muzakkar atau muannas? Mu'annas. Mu'rab atau mabni? Mu'arraf. Kalau mu'rab dia i'rabnya apa? Nasab. Kenapa dibaca nasab? Karena menjadi maf'ul. Apa definisi maf'ul bih? Al-ismu al-mansubu yaqa'u fihi fi'lu. Coba terjemahkan. Isim yang dibaca nasab yang jatuh setelah kalimat yang muta'addi. Mana fi'il muta'addinya? Istahaqqa. Apa definisi fi'il muta'addi? Fi'il yang membutuhkan kepada maf'ul. Fi'il yang Membutuhkan kepada maf'ul. akhir. Al-kalimata kalimat apa? Isim. Tandanya Alif lam. ada berapa tanda-tanda kalimat isim? Ada 6. Sebutkan. Kemasukan alif lam, kemasukan tanwin, kemasukan huruf jar, huruf jar, nida dan disadarkan. Coba bunyikan dalilnya. Bil-jari Bil-jari wa tanwini wa hamida wa al wa musnadin al-ismi tamidun nasab. kalimat i'rabnya Nasab. kenapa dibaca nasab? Karena menjadi na'at. Tanda nasab menggunakan Fathah. kenapa menggunakan fathah? Karena isim mufrad. Apa pengertian isim mufrad? Isim yang bermakna satu yang bukan tasnya dan bukan jamak. Contohnya Zaidun. belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.